Coba antum sekarang berada di kerumunan orang-orang yang sedang zikir bid'iyah, yang sedang melakukan ritus keagamaan yang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Antum bilang sesat, sandal bisa terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian secara umum teman-teman setan itu terkapling dengan kaplingan sebagai berikut. Satu, seluruh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir dengan berbagai macam jenisnya. Ya, yang itu ahlul kitab, yang itu majusi, yang itu sabi'ah, yang itu a'ajim, siapapun. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman setan, iblis. Yang kedua adalah seluruh orang yang membuat kebid'ahan di dalam agama. Itu. Kenapa hadirin sekalian seperti itu? Karena memang panah iblis yang paling berbahaya itu perkara bid'ah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Kenapa? Karena orang yang berbuat maksiat itu gampang menyadari kesalahannya. Coba aja antum datang ke orang yang sedang judi, ingatkan, Pak, tolong Pak berhenti, ini bahaya. Oh iya Pak, mohon maaf. Insya Allah Pak, kapan-kapan saya bertaubat. Coba antum sekarang berada di kerumunan orang-orang yang sedang zikir bid'iyah, yang sedang melakukan ritus keagamaan yang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Antum bilang sesat, sandal bisa terbang. Dengan demikian hadirin sekalian, dalam setiap masa iblis bersama pasukannya menjerat manusia kaum muslimin, bahkan sebelumnya ahlul kitab, dengan kebid'ahan. Makanya munculnya agama Protestan itu bikin senang iblis, pecah. Bahkan umat Yahudi pecah menjadi 71 golongan, umat Nasrani menjadi 72 golongan, umat Islam menjadi 73 golongan. Yang kedua, yang ketiga, teman-teman iblis dari kalangan orang-orang yang berlebihan di dalam sikap keagamaan, ghulu. Ya. Kemudian yang keempat adalah kelompok ahli taklid. Taklid. Makanya di dalam hadis Rasulullah disebutkan, inna syaitana qa'ada li ibni adam bi aturqihi. Setan itu nongkrongin untuk menyesatkan, menggoda anak Adam dengan berbagai macam cara. Wa qa'ada lahu bi tariqil Islam. Dia dudukin di jalan Islam. Fa qala lahu atuslim wa tadra dinak wa dina abaik wa aba abaik. Apakah kamu masuk Islam kemudian kamu tinggalkan agamamu, agama bapakmu dan agama nenek moyang kamu? Fa'asa, kemudian dia bermaksiat kepada setan itu, fa'aslam. Yang tidak ngikutin. Betapa banyak orang yang dibisikin oleh setan ketika ingin hijrah dari berbagai macam kebiasaan bid'ah. Betapa banyak orang yang sekarang ini dibisikin setan ketika ingin meninggalkan berbagai macam amalan yang penuh dengan syirik. Apakah kamu nanti dengan itu tidak dimusuhi oleh masyarakat, kamu dimusuhi oleh orang tua, kamu bisikan. Akhirnya apa? Mundur. Ya, sudah kuat tapak-tapak kaki menuju kebaikan, mundur lagi. Kembali kepada tempat semulanya, kebiasaan semulanya, amalan-amalan semuanya setan. Tapi kalau dibantah, dimaksiatin itu setan iblis, fa aslama, masuk Islam, aman. Yang kelima,
Tasyabbuh. Seluruh orang yang melakukan berbagai macam tasyabbuh itu adalah teman-temannya setan. Dan tasyabbuh itu menyerupai di dalam wilayah 4. Yang pertama tasyabbuh di dalam masalah akidah. Ya, akidah. Dan di kalangan kaum muslimin sudah cukup banyak orang-orang Islam tasyabbuh di dalam masalah akidah. Ya. Di dalam masalah kaitannya dengan penetapan sumber akidah sudah banyak hanyut ke dalam filsafat, padahal itu milik non muslim. Di dalam masalah keimanan banyak kaum muslimin sudah menetapkan manunggaling kawula Gusti, wahdatul wujud, padahal itu milik Hindu. Banyak orang Islam yang sekarang ini terjebur ke dalam ta'til atau tasbih di dalam masalah asma wa sifat, padahal itu ngadop dari non muslim. Bukankah itu semuanya awalnya tasyabbuh kepada agama lain? Sampai pada tingkatan mengatakan Allah di mana-mana. Coba, Allah di mana? Di mana-mana. Terus di mana? Ya di mana-mana. Coba, bingung nggak itu, Pak? Jadi hadirin sekalian, sama aja ujung-ujungnya di mana-mana. Apa? Allah itu wahdatul wujud. Pada hakikatnya alam aku ini adalah Allah, Allah itu adalah aku. Menyatu dengan alam. Akhirnya di mana ini semua ada Allah. Makanya hadirin sekalian, cetusan pertama kali, kuliran pertama kali Allah ada di mana-mana itu sebetulnya bukan Asy'ariyah tapi Jahmiyah. Oleh karena itu di dalam masalah ini Asy'ariyah itu terpecah menjadi dua, Asy'ariyah al-qudama, Asy'ariyah yang lama, yang lebih dulu mengatakan seperti pernyataan ahli sunnah wal jamaah, Allah semayam di atas aras. Adapun mutaakhirin yang terakhir mengatakan ucapan Jahmiyah di mana-mana. Dari mana? Tasyabbuh. Walaupun di antara mereka yang mengatakan di mana-mananya itu ibarat kayak apa? Ada yang mengatakan kayak angin. Ya. Walaupun di mana-mana tapi tetap nyambung. Itu digambarkan angin, digambarkan macam-macam, repot. Selanjutnya hadirin sekalian, nomor 7. Orang-orang yang hasad. Jadi hadirin sekalian, ketika orang itu sedang hasad itu sebetulnya menjelmakan dirinya menjadi teman setan. Makanya sampai kita disuruh berlindung oleh Allah min syarri hasidin idza hasad. Dan hasud ini berbahaya, penyakit umat yang nular kepada umat ini yang paling berbahaya. Makanya Rasulullah mengatakan dabba alikum daul umami qablakum, telah menggelayutin ke dalam umat ini penyakit-penyakit umat sebelum kalian, al hasad wal baghdha, hasad dan dendam. Dan itu difaktori oleh 4. 1, permusuhan. Orang yang permusuhan itu cenderung hasad. Termasuk permusuhan tentang masalah pencalonan lurah, pencalonan camat, pencalonan bupati, termasuk presiden. Hasad. Yang kedua, sombong dan ujub. Karena ketika orang itu sombong ujub, ternyata ada orang yang lebih hebat di atasnya, udah mulai hasad. Makanya ujub para ulama mendefinisikan apa? Ketika kamu merasa punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Apapun itu bentuk kelebihan. Yang ketiga, adanya kenikmatan sama yang diperebutkan. Contoh, 2 ikhwan, 3 ikhwan rebutan akhwat 1. Hasad enggak itu? Satu nikmat, calon istri.
Nah, yang keempat persaingan. Persaingan bisnis, pedagang bakso, antar bakso, hasad. Pedagang kain sama kain, hasad. Bengkel sama bengkel, hasad. Pedagang asongan sama asongan, hasad. Pengelola pondok dengan pondok, hasad. Kiai sama kiai, hasad. Ustadz sama ustadz, hasad. Gak mungkin ada ustadz hasad sama pedagang bakso, malah kerja sama api, saling tukar keuntungan. Tip. Yang selanjutnya adalah orang-orang jahil terhadap din. Semua orang yang jahil terhadap agama itu adalah teman iblis. Makanya supaya antum tidak menjadi teman iblis, belajar. Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sehingga karena indahnya ilmu agama itu, Rasulullah mencanangkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib. Kenapa diri sekalian? Karena ilmu itulah sumber seluruh kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan akan dipahamkan masalah agama. Dari sinilah Imam Ibnu Hazm mengatakan tidak mungkin orang menjadi baik tanpa ilmu. Kalau seandainya dia itu baik, dari dasar fitrahnya itu hanya parsial. Contoh, ada orang jahil, bahkan awam, bahkan mungkin non muslim, tapi baik, parsial, pendiam. Tok, tapi belum tentu sisi-sisi lain baik. Pendiam, tapi mangkelan, ngedumel, giliran pulang nyantet. Ya podo ae, ya. Sama. Pendiam, sisi satu. Ada orang yang mungkin dermawan, tapi di balik dermawan itu apa? Pamrih. Gak mungkin, karena yang bisa mengarahkan kebaikan, kebaikan akidah, kebaikan iman, kebaikan takwa, kebaikan amal, kebaikan ibadah itu ilmu. Gak mungkin tanpa ilmu ada orang bisa menjadi baik. Makanya Imam Al-Bukhari membuat satu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dan yang kesembilan, pengikut hawa nafsu dan syahwat. Ya ikhwan, syahwat itu sikap berlebihan di dalam masalah duniawi. Hawa nafsu sikap berlebihan di dalam masalah agama. Dan ini sama-sama menghancurkan. Hawa nafsu bila masuk ke dalam akidah akan membuahkan kesyirikan. Hawa nafsu bila masuk ke dalam ibadah akan melahirkan kebid'ahan. Hawa nafsu bila masuk ke dalam akhlak akan menciptakan ghulu dan sikap-sikap yang kultus, muamalah haram. Hawa nafsu. Jadi makanya penyebar bid'ah di dalam masalah agama diistilahkan oleh ulama apa? Ahlul ahwa. Kenapa? Sikap berlebihan dalam masalah agama. Adapun sikap berlebihan dalam masalah duniawi, harta, kenikmatan, syahwat. Makanya Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, dan seterusnya.